Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Salma Mahfudona dari kelas PAIM. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem kebijakan dan masalah pendidikan di negara Australia dengan mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Ibu Ratna Etika Sari Agus MPD. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarahnya pendidikan di Australia. Nah, Australia ini adalah masyarakat yang kebudayaan majemuk dan demokratis, disertai dengan angkatan kerja yang terampil dan ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Nah, di Australia ini ekonominya sangat berkembang dibandingkan negara-negara lain, seperti negara kita ya, dengan penduduknya itu lebih dari 21 juta. Australia itu adalah salah satu bangsa yang memerintah seluruh benua dan negara dengan wilayah daratan terluas ke-6 di dunia. Kemudian masyarakat multikultural Australia itu mencakup penduduk aslinya dan pendatang dari sekitar 200-an. Australia itu memiliki 10% keanekaragaman hayati dunia. Australia juga melestarikan warisan alam dan lingkungannya yang unik dan memiliki sejumlah prosedur perlindungan, termasuk pencatatan dalam warisan dunia dan banyak taman nasional dan pelindungan kehidupan liar. Kemudian di Australia itu ekonomi yang berdaya tahan bertumbuh tinggi di dunia Australia, dan dia memiliki sektor pemerintahan yang efisien, pasar buruh yang luas, dan sektor bisnis yang berdaya saing tinggi dengan sumber daya alam yang melimpah. Jadi di Australia itu ekonomi yang berlimpah dari sumber daya lingkungannya dan dari sumber daya lainnya. Kemudian Australia juga memiliki standar hidup yang tinggi sejak abad ke-19. Australia telah melakukan investasi besar dalam infrastruktur sosial termasuk pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan transportasi angkatan kerja Australia yang berjumlah itu sekitar 10 jutaan. Banyak manajer senior dan staf teknik memiliki pengalaman internasional. Sementara hampir setengah angkatan kerja itu Australia memiliki kualifikasi universitas kejuruan atau diploma. Dalam angkatan kerja ini ditekankan untuk terampil dalam bahasa, dan Australia itu menggunakan bahasa yang lain. Dia menggunakan budaya lain dengan agar bisa menawarkan pengenalan budaya bisnis barat dengan angkatan kerja yang mampu beroperasi dalam kedua lingkungan bisnis di Asia maupun di barat itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Australia yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai tentang penerapan sistem dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Australia. Yang pertama adalah sistem pendidikan di Australia. Ini hampir sama dengan pendidikan atau sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama mengenai tentang tahun akademik. Jadi tahun akademik di Australia ini dimulai pada akhir bulan Januari dan berakhir pada pertengahan bulan Desember. Jadi hampir sama ya, kalau di Indonesia itu tahun akademiknya itu juga 1 tahun, namun dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester awal dan semester akhir. Kemudian jenjang sekolah ini juga sama dengan di Indonesia, yang dimulai pada taman kanak-kanak atau TK
kemudian dilanjutkan dari kelas 1 sampai kelas 12, yang mana di kelas 1 sampai kelas 12 tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sekolah dasar, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian sekolah menengah pertama kelas 7 sampai kelas 9, kemudian kelas menengah yang ketiga adalah sekolah menengah atas, yaitu kelas 10 sampai kelas 12. Itu mengenai sistem pendidikan jenjang sekolah di Australia. Kemudian yang selanjutnya adalah sekolah negeri dan swasta. Kalau di pendidikan di Australia ini juga hampir sama, bahwa di Australia juga terdapat sekolah negeri dan juga swasta, yang mana kurang lebih 2/3 murid-murid di Australia itu bersekolah di negeri dan sisanya adalah sekolah di swasta. Kemudian kurikulum. Yang selanjutnya adalah sistem pendidikan tentang kurikulum. Jadi kurikulum di Australia ini hampir sama dengan kurikulum di Indonesia, yang mana para guru mengembangkan kurikulumnya sendiri pada mata pelajaran masing-masing. Kemudian ialah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Australia ini banyak yang universitas dan berstatus negeri. Kemudian itu tentang sistem pendidikan di Australia. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Australia. Kebijakan pendidikan di Australia ini memberikan pelayanan pendidikan yang dengan pendidikan yang banyak gratisnya. Jadi pendidikan di Australia ini menerapkan pendidikan dengan baik. Begitu juga kebijakan pemerintah terhadap pemerataan pendidikan ini berimbas pada terjangkaunya akses pendidikan dengan baik di berbagai penglokasian. Anggaran pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah atau negara bagian. Banyaknya warga negara Indonesia yang melanjutkan di negara Australia karena memang Australia sendiri merupakan negara maju, kualitas pendidikan dan penelitiannya sangat baik. Selain itu, biaya pendidikan murah dan bahkan gratis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang penerapan sistem dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Baridin dari kelas PAIM. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai pendidikan di Australia. Seperti kita tahu bahwa Australia adalah negara yang bisa dibilang dengan pendidikan yang dengan kualitas yang baik. Pendidikan dengan kualitas yang bisa dibilang maju dari negara-negara lainnya. Hal itu bisa dilihat dari perkembangan di Australia yang sudah lebih maju daripada negara-negara tetangga lainnya, karena kualitas pendidikannya yang baik di Australia. Hal ini yang membuat beberapa orang ataupun orang-orang dari luar negara Australia tertarik untuk belajar dan mencari pengalaman mengenai pendidikan di Australia. Seperti contohnya dari salah satu artis Indonesia, yaitu Iqbal Ramadan, ataupun yang lebih dikenal dengan Iqbal Kobe Junior, ataupun yang lebih dikenal dengan dia memerankan sosok Dilan. Dia bahkan juga melanjutkan pendidikan perkuliahannya di negara Australia.
Iqbal sendiri mengambil jurusan media komunikasi di Universitas Monash yang berada di Melbourne, Australia. Faktanya bahwa Universitas Monash ini merupakan universitas terbaik nomor 75 dalam kategori universitas di dunia yang dinobatkan oleh United World College pada tahun 2020. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan di Australia merupakan negara dengan kualitas pendidikan yang terbaik. Namun di balik kualitas pendidikan yang baik di Australia, tentunya tidak terlepas dari problematika ataupun hambatan yang dihadapi dalam bidang pendidikannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya perbedaan antara sekolah publik ataupun sekolah umum dengan sekolah privat ataupun sekolah. Sama seperti halnya dengan pendidikan di Indonesia, ada perbedaan antara sekolah-sekolah di Indonesia. Kalau di Indonesia kan perbedaannya antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Kalau di Australia disebut dengan pendidikan privat khusus ataupun swasta di Indonesia dengan sekolah publik ataupun sekolah negeri kalau di Indonesia. Yang membedakannya adalah karena perbedaan fasilitas yang diberikan antara sekolah publik dengan sekolah privat itu berbeda. Tentunya sekolah privat itu lebih jauh lengkap fasilitas ataupun pelayanan pendidikan yang diberikan, sehingga anak mendapatkan pengalaman belajar yang lebih. Dan sebaliknya untuk sekolah publik, karena mengalami keterlambatan dalam fasilitas pembelajarannya, maka sedikit mengurangi pengalaman ataupun keilmuan yang didapat dari siswa itu sendiri. Kemudian permasalahan yang kedua adalah biaya hidup di Australia itu tidak murah. Walaupun dijelaskan di awal tadi bahwa bisa dibilang pendidikan di Australia itu pendidikan dengan biaya yang sedikit murah, namun dalam biaya hidupnya itu mahal. Kita sebut saja mie instan. Kalau di Indonesia itu mie instan bisa didapat dengan harga sekitar 2000 sampai 3000. Namun kalau di Australia itu bisa dibeli dengan harga 65 sen atau bisa dirupiahkan menjadi 6.500. Hal ini tentunya berbeda antara harga di Indonesia maupun di Australia. Oleh karena itu, biaya hidup di Australia itu sedikit lebih mahal. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah gaji untuk staf ataupun tenaga kerja. Pendidikan di Australia itu gajinya kurang memenuhi. Bisa dibilang demikian karena sebagai tenaga pendidik di Australia itu dituntut untuk selalu untuk berusaha sekuat mungkin untuk selalu memberikan kemampuan dan usaha yang terbaik. Namun di sisi lain upah yang didapat sebagai guru kurang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang diberikan. Bisa dibilang gaji yang diperoleh seorang guru di Australia itu pas-pasan untuk biaya hidup, untuk memenuhi biaya hidup di
di Australia. Bahkan Saifullah menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul Konsep Pendidikan Australia dan Jerman bahwa lebih susah menjadi seorang guru daripada menjadi seorang dokter. Hal ini karena menjadi seorang guru dituntut untuk melakukan hal yang terbaik ataupun profesional mungkin, karena gaji yang diperoleh guru tersebut yang bisa dibilang was-wasan, maka kesejahteraan yang didapatnya itu bisa dibilang kurang, sehingga tujuan pendidikan di Australia itu kurang maksimal. Yang terakhir adalah kurangnya minat ataupun perhatian dari siswa itu sendiri terhadap pendidikannya. Seperti yang kita tahu bahwa sistem pendidikan di Australia dalam pengangkatan ataupun kelulusan dalam kelasnya itu kan berdasarkan dengan kesesuaian usia. Sebagian penduduk di Australia itu lebih memilih untuk bekerja dan mengabaikan pendidikan mereka. Hal ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mahal untuk berada di Australia, karena mereka terfokus untuk bekerja, sehingga hal ini mengganggu akan proses belajar anak tersebut. Mungkin itu tadi beberapa permasalahan mengenai pendidikan yang ada di Australia. Mungkin apabila ada yang kurang jelas ataupun tidak paham, bisa ditanyakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.